I just wanna see, I just wanna see the light. I just wanna see, I just wanna see the light. I just wanna see, I just wanna see. Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelina Raja Gugup. Saya dari Politeknik Kesehatan Medan, Prodi D4 Kebidanan, kelas 2A. Langkah yang pertama kita melakukan fase orientasi, di mana fase orientasi ini adalah tahap pengenalan. Kita memperkenalkan diri kepada pasien supaya komunikasi kita berjalan dengan baik. Lalu kita menjelaskan kepada pasien tindakan apa yang kita lakukan kepada pasien. Tindakan yang kita lakukan yaitu pemeriksaan hektutu. Nah, kita menjelaskan apa itu hektutu kepada pasien supaya pasien mengetahui apa tindakan yang kita lakukan, di mana hektutu adalah pemeriksaan mulai kepala sampai ujung kaki. Lalu kita menanyakan kepada pasien apakah pasien setuju. Lalu kita mempersiapkan alat. Nah, di sini alat-alat yang dibutuhkan ada stetoskop, lalu ada spekulum hidung. Ini spekulum telinga. Lalu ada garpu tala untuk mentes pendengaran pasien. Lalu ada refleks hammer atau refleks patella. Lalu ada penline. Lalu ada tong spatel. Lalu kita juga membutuhkan isi hara. Ini digunakan untuk mengetes ketajaman mata pasien dan juga tes buta warna kepada pasien. Lalu alat yang kita gunakan untuk memeriksa pasien ada handscoon, lalu ada sabun cuci tangan, lalu ada kasa dan nyerbeken. Lalu di sini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan hektutu kepada pasien. Nah, pertama kita mempersiapkan pasien dengan mengambil posisi yang nyaman. Lalu kita pertama mencuci tangan. Setelah kita selesai mencuci tangan, kita mengeringkan tangan. Lalu kita menggunakan handscoon. Lalu berikut ini cara kerjanya. Kita mempersiapkan pasien mengambil posisi yang nyaman. Lalu kita akan melakukan tindakan pemeriksaan pertama kepada kepala pasien. Kita minta izin kepada pasien supaya kita dapat melakukannya dengan aman. Pertama kita palpasi kepala pasien apakah ada pembengkakan. Lalu kita melihat kulit kepala pasien apakah kotor. Lalu rambut apakah kemerahan. Kalau kemerahan itu nama ibu malnutrisi. Lalu di sini kita melihat kesimetrisan kepala, apakah ada bengkak sebelah atau tidak. Lalu kita memeriksa mata pada pasien. Pertama kita menyuruh pasien merem, lalu kita periksa palpebra untuk kelopak mata odem atau tidak. Lalu kita menyuruh pasien mengedipkan mata secara bersamaan. Lalu kita melihat konjungtiva apakah merah atau tidak. Lalu kita melihat skleranya kuning atau tidak. Berikut ini kita memeriksa sklera pada mata ibu apakah ikterus atau tidak. Lalu kita memeriksa pupil pada mata ibu apakah pupil pada mata ibu dapat merangsang cahaya dengan baik dan mengecil. Lalu kita berikutnya melakukan pemeriksaan menggunakan isi hara. Kita
Di buku Ishihara ini ada tulisan untuk mengetes ketajaman mata pada pasien dan juga mentes buta warna. Apakah pasien mengalami buta warna pada pasien? Kita menyuruh pasien menyebutkan angka yang ada di Ishihara. Jika pasien dapat menyebutkan angka tersebut, berarti ibu pasien tidak mengalami buta warna. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Kita palpasi hidung pasien apakah odem atau tidak. Lalu kita menggunakan spekulum hidung, melihat kebersihan apakah ada polip, lalu adakah pengeluaran cairan sekret. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada wajah pasien. Kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Lalu kita memeriksa mulut pasien menggunakan tong spatel, yaitu kita melihat lidah bersih atau tidak. Lalu kita melihat gusi, apakah ada peradangan gusi dan kerataan gigi. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Kita melihat adakah serumen atau cairan yang keluar dari telinga, lalu kebersihan telinga. Kita melihat bentuk telinga juga. Kita memeriksa telinga kanan dan kiri. Lalu kita palpasi telinga. Apakah pasien merasakan sakit atau tidak? Lalu kita meraba leher. Kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Apakah di saat kita melakukan palpasi ibu merasakan sakit atau tidak. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut pasien. Kita membantu pasien untuk berbaring supaya pemeriksaan abdomen dapat kita lakukan dengan baik. Kita memeriksa abdomen ibu. Kita meraba apakah odem atau tidak. Lalu di saat kita menekan perut ibu, apakah ibu merasakan ada sakit atau tidak. Lalu kita melihat, lalu kita minta izin kepada ibu, kita melihat dada, lalu kita suruh ibu bernapas, apakah pernapasannya bagus atau tidak. Lalu memeriksa peristaltik usus ibu dengan menggunakan stetoskop. Lalu kita bantu pasien untuk duduk kembali dan menyuruh pasien untuk menurunkan kaki dari tempat tidur karena kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella yang dipukul di daerah deltoid dengan menggunakan alat refleks hammer. Ini tindakan dilakukan dengan perkusi atau mengetuk untuk menetes refleks patella. Caranya itu kita mengetuk refleks hammer di bagian daerah deltoid, lalu apakah terjadi gerakan secara spontan atau tidak. Jika terjadi gerakan secara spontan, berarti refleksnya ibu baik.
Lalu kita melakukan pemeriksaan pada telapak kaki ibu, yaitu jika ada gerakan secara spontan pada jari-jari ibu yang disebut dengan gerakan Babinski, berarti refleks ibu baik. Setelah pemeriksaan sudah selesai, kita menyuruh pasien untuk berbaring kembali. Lalu kita menjelaskan kepada pasien hasil dari pemeriksaan hek tutu yang kita lakukan kepada pasien. Apakah pemeriksaan itu baik atau tidak.